Mari kita ucapkan pada kawan-kawan kita yang merayakan hari Imlek. Ucapannya sederhana. Gongsi Fatchai. Selamat Imlek. Tahun kelinci. Mudah-mudahan murah rezeki, gampang usahanya, diberkati oleh Ilahi, dan sehat paripurna. Rezeki banyak, sehat paripurna, badan sehat. Nah, ini yang dicari. Gonghi Fatchai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini masuk ke 10 kedua bulan Januari. Tanggal 22 besok umat Konghucu dan orang Tionghoa merayakan hari kelahiran Konghucu. Hari raya Cap Gome. Biasanya diucapkan Gongsi Fatchai. Mari kita melihat sebentar siapa ini Konghucu. Pada zaman Musa alaihissalam tinggal di kerajaan Fir'aun. Musa alaihissalam sebelum menerima wahyu tinggal di istana Fir'aun di Mesir. Ketika beliau berada di istana, ada putra mahkota daripada Fir'aun ketiga, Akhnatun ketiga, yakni Fir'aun ketiga, itu menjadi sahabat dekat karena beda sedikit umurnya, lebih senior Musa alaihissalam. Akhnatun keempat. Kalau lanjut akan menjadi Fir'aun keempat atau Akhnatun keempat. Pada perjalanan spiritual, Musa bersama putra mahkota ini mencari hakikat yang ilahi. Disuratkan dalam surat Al-Kahfi bahwa Musa berjalan bertemu dengan seorang yang alim, kalau orang mengistilahkan haidir. Kemudian ingin belajar ilmu dari orang alim ini. Berjalanlah di air, menemukan banyak hal, sampai Nabi Musa dinyatakan, kamu banyak tanya, sedangkan syarat kalau berguru pada kami, pada saya, jangan tanya dulu, nanti diterangkan di belakang. Ini tidak sabaran. Ciri Bani Israel selalu ingin tahu lebih cepat. Ciri orang-orang yang sekarang ada di Israel sana selalu ingin tahu lebih cepat. Maka paling maju, paling cerdas. Sampailah diterangkan ada kejadian demi kejadian
Kemudian pulang ke istana lagi. Musa alaihi salam sebelum jadi nabi tinggal di Mesir, dan kuli-kuli di Mesir atau orang-orang pekerja Mesir itu adalah dari turunan Ibrani. Kemudian terjadi satu kejadian, orang Ibrani disakiti oleh orang Mesir, maka Musa alaihissalam ambil tindakan keras, dikepret sampai meninggal. Jadi Nabi Musa itu ngepret tangan kiri saja meninggal itu, apalagi tangan kanan. Ini tangan kiri saya belum bisa digerakkan, ini kanan prak meninggal. Panggil, minta maaf. Kejadian lagi, mau ngepret lagi, dicegah. Kamu sudah ngepret dan membunuh. Dilaporkan pada Fir'aun, dihukum. Setelah itu Nabi Musa melanglang buana dari Mesir masuk ke Kan'an. Ketemulah Nabi itu yang nanti jadi mertuanya, Syuaib kalau nggak salah. Sampai jadi mantu. Apa maharnya? Mengembala kambing selama 10 tahun. Dan kalau mau menambah 5 tahun lagi. Dituruti. Nah, tatkala itulah Nabi Musa mendapat wahyu di Tur Sina, yang kemudian nanti tempat akhir hayat daripada Nabi Musa. Setelah dapat wahyu, pulang ke Mesir lagi, menyampaikan apa yang telah didapat. Maka dikatakan, innaka lamajnun, kamu gila. Tuhan yang paling tinggi adalah aku, Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Mengapa ini ada Rob lagi? Ceritanya seperti itu. Kemudian Akhnatun keempat, putra mahkota ini jadi mengikut Musa alaihissalam. Pendek cerita, Musa diusir, kemudian Bani Israel atau orang-orang pekerja di Mesir yang suku daripada Ibrani ini diajak semua oleh Musa menyeberang Laut Merah. Dalam cerita nyebrang dan diikuti oleh tentara daripada Fir'aun, yang kemudian dalam perjalanan tenggelam. Disitulah Musa yang sudah mendapat wahyu dan Akhnatun keempat yang mengikuti Musa, agama ilahi, menyaksikan Fir'aun tenggelam. Kita putus sampai sini ceritanya. Musa masuk ke barat dan Akhnatun tidak mau menjadi Fir'aun. Fir'aun itu kesultanan lah kalau zaman Islam itu. Kalau di Jawa ini ya Hamangkubuwono 1, 2, 3. Kalau di sana Fir'aun 1, 2, 3. Dia kalau mau Fir'aun keempat. Musa ke barat, Akhnatun keempat ini ke timur. Tidak mau lagi ikut agama Fir'aun, ayahandanya. Masuk ke Aswan, ke timur, terus memotong, masuklah ke teluk yang mau ke Laut Merah itu. Yang di sana ada tempat terbenam matahari,
itu kepulauan Maldives. Dari Maldives terus berjalan lewat Pulau Jawa, menyeberang Selat Sunda, terus ke timur, masuk ke Kiribati, terus naik ke atas ke utara, terus terkenalah membangun Sadun, membangun bendungan, membangun tembok yang kemudian disebut tembok raksasa kemudiannya. Itu Akhnatun. Tinggal di negeri Cina Utara, bagian timur, bagian barat. Turunannya selama 800 tahun, 8 abad. Itulah kemudian nanti menurunkan yang dinamakan Konghucu. Pada tahun lahirnya 551 sebelum Masehi, kalau tidak salah. Nanti dirujuk. Bulannya September. Itu cerita buku-buku yang Syekh baca. Jadi Konghucu ini ada silsilah daripada Akhnatun keempat, ada hubungan benang merah keagamaan kepada Musa alaihissalam. Maka ajaran Konghucu yang paling utama adalah Syiti, berbuat baik di mana itu bumi akan menjadi baik, Tuhan ridhoi di atas. Yang dulu kalau Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbuat baiklah seluruh penghuni bumi, nanti kamu akan dilakukan dengan baik oleh penguasa di atas. Jadi Konghucu ajarannya tidak pernah menyebut halal haram, baik buruk. Hormati orang tua, hormati yang lebih tua, hormati pemimpin-pemimpinmu. Itu ajaran Konghucu. Dan bersedekahlah sebanyak-banyaknya kepada rakyat lingkaranmu. Itu ajaran Konghucu. Tidak lama kemudian 551 lahir Konghucu, 560 lahir 561 atau 64 itu lahir Siddhartha Gautama. Ajarannya mirip-mirip. Kalau kita cari Siddhartha Gautama 560 sekian sebelum Masehi, berarti lebih tua ya. Lebih tua sedikit. 560 kepada 550 berarti lebih tua Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama diteliti oleh banyak peneliti, itu kaitannya dengan Zulkifli. Zulkifli itu nabi sebelum Daud. Setelah Musa, sebelum Daud, Zulkifli. Setelah Zulkifli, Daud. Zulkifli itu dalam bahasa di perjanjian lama, kalau nggak salah itu namanya Ezekiel. Kalau dalam bahasa Arab Zulkifli, dari mana itu Zulkifli? Dzu kafila wastu. Susah itu orang Arab mengatakan dzu kafila wastu, Zulkifli. Nah, apa kaitannya dengan Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama lahir di Kavila Wastu. Agama-agama yang ada di dunia ini intinya dari nasab satu, Abraham. Saudara-saudara, kemudian tahun
600-an lahir Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti 1 milenium lebih. Meneruskan ajaran-ajaran terdahulu diteruskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah itu kita tidak bahas. Kita terangkan di sini kaitannya apa dengan Imlek hari ini. Kaitannya mereka memperingati kelahiran Konghucu. Dan ada keistimewaan di sini. Hari Imlek ini menyatukan bangsa China. Yang di daratan China sana maupun yang di luar. Yang berdiaspora di mana-mana, tanggal yang sama 22 bulan ini merayakan Gonghi Fachai, merayakan Imlek. Yang Muslim, orang Cina Muslim merayakan, yang Nasrani merayakan, yang Buddha merayakan, yang Konghucu merayakan. Artinya Imlek ini mempersatukan masyarakat Cina. Kalau bangsa Indonesia ini yang mempersatukan apa? 17 Agustus semua merayakan hari keramatnya bangsa Indonesia itu. Saudara-saudara, oleh itu mari kita ucapkan pada kawan-kawan kita yang merayakan hari Imlek, ucapannya sederhana, Gongxi Fachai, selamat Imlek, tahun kelinci, mudah-mudahan murah rezeki, gampang usahanya, diberkati oleh Ilahi, dan sehat paripurna. Rezeki banyak, sehat paripurna, badan sehat. Nah ini yang dicari. Gonghi Fachai.